hukum itu buta dan adil, tapi dalam praktiknya sangat bergantung pada korup atau tidaknya seorang hakim. Apa korupsi sedemikian sulitnya diberantas baik dari kaum sipil maupun hakim dan penegak hukum lain? Nah itu yang saya tidak tahu. Saya juga selalu bicara itu. Kenapa ya kok tidak bisa diberantas? Waktu kita reformasi itu kan alasannya mau memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Dibuat semua aturan untuk memberantas korupsi, tapi korupsi semakin banyak. Itu jadi persoalan. Sehingga lagi-lagi moral, kalau saya ya, akibat apa yang akan terjadi kalau dia ikut pada positivisme hukum. Tapi yang ini bagus juga nih keadilan. Di setiap kasus itu kan berbeda ya. Orang mencuri tidak boleh sama dong hukumnya dengan orang mencuri. Ini gitu kan? Ini mencuri karena terpaksa, ini korupsi karena terpaksa. Ya. Sedangkan ini korupsi karena serakah. Kan hukumannya harus beda. Nah itulah keadilan. Itulah keadilan. Yang common law kan seperti itu. Akhirnya juri kan yang menentukan. Ya kan? Ya kan? Kalau di situ. Kalau hakim, wah nanti kalau saya pakai pasal ini kena saya dong. Pada dasarnya. Kan gitu kan? Nah maka filosofinya di Indonesia itu memang bukan semata-mata positivisme hukum. Jadi di Undang-Undang Dasar kita itu disebutkan bahwa hakim itu bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum adalah yang tertulis itu, keadilan itu yang tidak ada di tulisan, tetapi itu diterapkan di dalam pengadilan. Dan itu banyak dilakukan oleh hakim, cuma sering hakim tuh mencari aman agar tidak diprotes, sudahlah pakai yang tertulis saja. Lemahnya presiden culture di Indonesia. Dalam prakteknya hukum positif juga harusnya mengacu pada presiden. Tapi ternyata di studi yang saya lihat itu sangat sulit, Prof, untuk tahu kasus-kasus sebelumnya, kecuali kasusnya viral. Nah hilangnya dua budaya ini, preseden dan hermeneutics, itu membuat kalau menurut saya, bukan hanya karena rancangan undang-undang itu tidak diberikan kepada rakyat untuk dibedah, diberikan pun dia belum tentu bisa bacanya. Belum tentu bisa baca. Nah bagaimana kita keluar dari sistem seperti itu dengan lemahnya fakultas hukum dan tidak skeptiknya masyarakat? Kalau dari segi kebijakan pendidikan, saya tidak tahu juga bagaimana kita keluar dari situasi seperti itu. Karena begini, sebenarnya hukum-hukum yang bersumber dari rasa keadilan, yang di luar yang tertulis itu, dulu kan memang sudah ada kan di Indonesia. Namanya hukum adat. Van Vollenhoven membagi 19